Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan, terlebih dahulu saya Esti Apung, kebetulan juga sebagai koordinator publik bidang publik di NMI, Notaris Muslim Indonesia. Dan memang sengaja kami kesini Ustaz, karena ini langsung berjumpa dan bertanya. Harusnya di Sukabumi, tapi kami sengaja dari Jakarta ke sini. Dari habis sholat subuh langsung ke sini. Oh, keren. Ya. Kalau ini dekat, Pak. Jadi sampai sekarang belum makan, Ustaz. Lapar. Jadi saya mau tanya tadi bahwa orang yang pertama mencatat adalah Nabi Idris. Ya, yang memanfaatkan. Ya, memanfaatkan. Kemudian juga pada saat tadi Gus bilang zaman Nabi pun setiap perkataan Nabi, setiap apapun dicatat. Mungkin ada sekretaris yang ada. Dan kami sering menanyakan juga kepada ustaz yang lain bahwa untuk notaris ini juga diatur di Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 282 kalau nggak salah. 282 Ustaz. Nah, itu bagaimana kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang telah Allah berikan kepada Rasul-Rasul, ya, sehingga pada saat terakhir, kitab terakhir disebutkan bahwa setiap ada perjanjian atau apapun yang dilakukan oleh manusia itu harus dicatat dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dua orang saksi itu kalau perempuan maka sama dengan satu laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Jadi kalau misalnya saksi berarti 3, kalau 2 perempuan berarti plus 1 laki-laki. Sementara kalau di dalam kehidupan kita sekarang, karena berdasarkan undang-undang nasional, saksi itu mau laki mau perempuan sama, Gus. Nah, bagaimana menurut pandangan Gus? Hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ya? Kalian itu tadi MC orang jelas. Jadi tadi pertanyaannya Gus intinya tentang masalah persaksian dalam suatu akad. Di situ kan mungkin tidak ada yantun terus di situ bisa hadatain. Nah, dua orang saksi. Nah, undang-undang jabatan notaris itu mengatur bahwasanya ketika ada suatu transaksi itu cukup dengan 2 saksi, mau itu perempuan-perempuan maupun laki-laki 2. Nah, sementara tadi yang beliau ketahui di ngaji-ngaji di pengajian, kalau seandainya saksi perempuan harus 2, kalau seandainya mewakili laki-laki. Begini ya, ya santai mawon ya. Niki biasa nderek Mbah Mun kemarin sudah ke saya provokasi. Santai mawon gini ya, ini termasuk di antara kesalahan kita kadang bandingkan hukum fikih Islam dengan tatanan modern. Sebetulnya masalahnya Anda harus ekstrim itu gitu. Karena sesuatu yang enggak perlu dibenturkan ya enggak usah dibenturkan. Ya biasa aja. Hanya biasa aja begini. Sebetulnya ayat itu kan ada terusannya farajulu wa imra'atani mimman tardona minasyuhada. Ukurannya apa? Misalnya antadilla ihdaruma fatudzakkira ihdarumal ukhra. Jadi Abu Hanifah itu sangat longgar dalam bab usul fikih. Jadi yang diceritakan Quran itu tentu kondisi ideal versi yang paling baik, versi yang paling dapat ridha Allah. Tapi selalu saja, saya ulang lagi, selalu saja ada ruang di mana orang-orang ahli fikih bikin kaidah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Jangan kalau tidak bisa ideal terus sama sekali. Jadi kalau tidak bisa a'lal kamalat, jangan sampai tidak di adnal kamalat. Misalnya begini. Kalau nuruti ideal, saksi itu harus adil. Adil itu orangnya nggak pernah dosa besar, nggak sering dosa kecil. Mana ada orang sekarang seperti itu? Terus saksi itu orangnya harus begini-begini. Nak nuruti istri juga gitu. Kalau nuruti kriteria itu harus gitu. Nggak ketemu. Li jamali harus cantik, wa mali harus punya uang, harus punya nasab, punya agama. Pasti yang seperti itu tidak mau sama kamu kan gitu.
Jadi, nah lalu inti daripada kesaksian itu qat'un niza. Ada kepastian kalau sengketa ini menang ini, karena ini ada saksinya, yang lain tidak ada saksinya. Atau yang satu saksinya kuat, yang satu tidak kuat. Itu saja sebenarnya kebutuhan dalam konflik itu qat'un niza. Soal surahnya persis apa enggak, ya kita yakin yang digambarkan Quran itu kelas A, a'lal kamal. Yang kita lakukan itu adnal kamal. Karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Dulu itu malah kalau nuruti persis. Kalau sengketa itu disidangkan harus habis asar. Dulu orang masih normal. Kalau habis asar itu kan mau surup itu. Mau matahari tenggelam. Itu zaman orang era soleh. Itu mau surup itu kayak apa kiamat. Terus perasaannya orang sampai cacilik kan mlebu omah, sapi pitik kan mlebu omah. Saya kira orang ya surup-surup malah melaku-melaku tinggu ngabuburit. Nah, dulu enggak. Bayangkan dulu itu enggak ada listrik. Enggak ada listrik, terus orang itu kayak histeris setiap mau ngadepi apa malam itu. Karena enggak ada. Sehingga supaya orang itu takut akhirat, takut kematian, kalau ada sidang penting disuruh habis asar. Ini kalau menurut cerita Quran. Makanya kan di Quran itu ketika ada dua orang itu bersaksi fa'ib simani billah la syaitan dari fa'ib ba'da sholat itu disuruh apa? Habis sholat apa? Asar. Jadi dulu itu orang itu sampai seperti itu. Tapi sekarang eranya rubah, orang itu profesional, ada jam ngantor. Jam ngantor jam 9, jam 10 itu waktu orang paling lupa mati. Kan dulu ijazatu bainikum da khadar ahadakum munta'un taraka khairan al-wasatu la dan terus sak terus itu jadi dicari waktu paling orang itu gampang ingat akhirat, kemudian dia ada bohong. Mergo surup-surup. Makanya kalau orang dulu sudah umur sak Pak Arifin, waktune wis asar, maksudnya wis meh gitu. Dan dulu itu ngefek betul sampai Nabi ngendikan jangan sholat habis asar. Karena habis asar itu setan sedang mengangkangi di sisi ini. Itu makanya dulu terus dipakai kesaksian supaya orang itu takut.